Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Marsan Darul Aman. Yang sama kita hormati, kita muliakan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir di rumah Allah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dijanjikan Allah di dalam sebuah hadis qudsi. Inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha umaruha. Sesungguhnya kata Allah, rumahku di muka bumi itu adalah masjid-masjid. Termasuklah masjid kita, Masjid Darul Aman ini. Wa inna zuwari fiha umaruha. Itu yang datang ke masjid, hadir di masjid, duduk dia di dalam masjid. Kata Allah, mereka itu tamu-tamuku. Rasul menyuruh kita memuliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Muslim. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia memuliakan tamu. Saat ini bapak dan ibu diberi kehormatan oleh Allah menjadi tamu Allah. Tentu Allah lebih tahulah cara memuliakan para tetamunya. Yang jelas alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan solat subuh secara berjamaah di masjid ini. Satu-satunya solat yang tak boleh dijamak, solat 5 waktu, adalah solat subuh. Jadi tidak ada alasan seseorang tidak ikut solat subuh lantaran sudah dijamak dengan isya. Tidak boleh. Atau nanti akan dijamak dengan solat zuhur, itu pun tak boleh. Apa tidak solat subuh? Beko wak jamak dengan zuhur Pak Ustaz. Tak boleh. Namanya jamak takhir. Tak boleh. Kalau dijamak saja tidak boleh, makasih. Apalagi dikosor. Dikosor itu disingkat 4 menjadi 2. Sementara subuh cuma 2. Bapak Ibu singkat pula, apa nanti enggak. Solat subuh memang berbeda dengan solat yang lain karena Rasul membedakannya. Man sholla isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Ikut solat isya berjamaah pahalanya seakan-akan solat separuh malam. Wa man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla laila kullahu. Tapi kalau ikut solat subuh berjamaah, pahalanya seakan-akan solat sepanjang malam. Man sholla subha fahuwa zimatillah. Ikut solat subuh, hidupnya dalam jaminan Allah. Man sholla subha, siapa yang solat subuh, thumma qa'ada, duduk dia sejenak, tidak langsung dia pulang. Bagaimana duduk itu tergantung kondisi dan keberuntungan. Kondisi mungkin tua dan sakit, keberuntungan siapa duduk dapat tiang dan dinding. Cuman kalau bisa awak yang muda-muda ini janganlah bersandar. Prioritaskan kepada bapak kita yang sudah mulai menua. Sebab kalau mudanya bersandar, tuanya bukuliangnya besok jadinya, Pak. Segala masa ada orangnya dan segala orang itu ada masanya. Soal bagaimana duduk terserahlah. Yazkurullah, asalkan mengingat Allah. Hatta tatslu'a syamsu, sampai terbitnya matahari 6 lewat 12 menit. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia solat 2 rakaat. Untuk solatnya tersebut dilebihkan dari 6-12. Fatwa ulama sekarang 3. Pertama 6 lewat 10 boleh. Yang kedua 6 lewat 15 boleh.
Dan yang ketiga 6:20 boleh. Jadi nanti yang ingin mengambil 6:10 dilewatkan 10 menit boleh. 6:22, 6:27, 6 pokoknya lebih dari 10 menit. Kaum muslimin yang berbahagia, tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia solat 2 rakaat. Kanat lahum hajatin wal umrotin tammah, dipastikan Rasul mendapat pahala semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dan umroh, sempurna. Mudah-mudahan itulah yang awak dapatkan, amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak Ibu, korban waktu sedikit, tenaga sedikit, perasaan pikiran sedikit, duduk dalam majelis ilmu, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Kaum muslimin yang berbahagia, pada pertemuan 2 bulan yang lalu kita sudah membicarakan tentang, kenapa 2 bulan yang lalu? Karena bulan yang lalu kita bicara keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi 2 bulan yang lalu kita sudah membicarakan kenapa pentingnya tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs tersebut, atau ilmu mengurus hati. Paling tidak kemarin ada 5 alasan. Mau ulang awak sebentar Bapak Ibu. Karena belayar kapal di Sungai Pinang, singgah sebentar di Batang Lubuh, apal kaji ko karena dek ulang, pasanya jalan dek ditompuh. Karena lama bisa lupa, banyaknya urusan awak pun ragu. 5 alasan sudah kita bicarakan kenapa pentingnya tazkiyatun nufus. Yang pertama adalah karena hati letaknya pandangan Allah. Innallah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak tengok kepada bentuk badan, bentuk muka, harta benda, tapi Allah tengok ke dalam hati dan amal perbuatan awak. Yang kedua alasannya karena hati kunci kebaikan dan keburukan yang selama ini awak munculkan. Bukankah Rasul mengatakan, ala innal fil jasadi mudghatan iza solahat solahat jasadu kulluhu wa iza fasadat jasadu kulluhu ala wahiyya qalbu. Ketahuilah, kata Rasul, di tubuh kalian itu ada segumpal darah sepotong daging. Kalau dia elok maka semuanya akan elok. Tapi kalau yang satu itu tekelok, semuanya akan tekelok. Ala wahiyya qalbu, nama yang satu itu hati. Hati ini sarana untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Tak satu pun ibadah yang awak lakukan kecuali untuk pertama kalinya itu adalah pekerjaan hati. Bahkan yang ditatap oleh Allah selama pelaksanaan ibadah adalah hati. Yang membedakan antara seorang khusyuk atau tidak adalah hati. Sesudah ibadah pun ditengok Allah, hati. Apakah awak tulus atau ria, tetap hati. Hati ini adalah kunci daripada kebahagiaan. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan, kebahagiaan di hati seorang mukmin. Dan yang terakhir, dan inilah yang kita bicarakan. Hati inilah yang menghadap kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari itu tidak berguna harta anak yang banyak kecuali orang yang menghadap kepada Tuhannya dengan membawa hati yang salim, hati yang bersih, hati yang terjaga. Allah memuji kita kalau kita melakukan sebuah kebersihan. Bahkan agama ini dibangun atas dasar pondasi yang bersih. Buniyal Islamu ala nazafah. Dibangunnya agama ini di atas kebersihan, apapun itu. Bahkan Allah memuji orang yang berusaha untuk membersih-bersih. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Rumah bersih disukai oleh Allah, halaman bersih, kendaraan bersih, badan bersih. Tapi yang dipuji secara khusus adalah orang yang berusaha membersihkan hati atau jiwanya. Tak disebut rumah, kendaraan, pakaian, tapi disebut hati.
Qad aflaha man zakaha wa qad khoba man dasaha. Beruntung orang yang membersihkan jiwanya atau hatinya, dan merugilah orang yang membiarkannya kotor. Permasalahannya kaum muslimin, apa langkah-langkah yang harus awak lakukan supaya hati ini bisa terjaga, bisa selamat, bisa bersih. Bukan berarti saya yang menyampaikan ini sudah bersih hati, enggak. Tugas kita ini adalah watawasau bil haq watawasau bis sabar. Saling nasihat menasihati untuk kebenaran. Sehat nasihat menasihati dalam kesabaran. Dan tugas kita fazakir innama anta muzakir. Sampaikan, tugasmu menyampaikan. Apa kiatnya? Inilah yang awak bicarakan. Yang pertama adalah bahwa sesungguhnya yang menyebabkan hati seorang muslim itu kotor karena dosa yang dilakukannya. Karena Rasulullah sudah mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, setiap satu dosa yang kita lakukan merupakan satu titik hitam yang menempel di hati. Dua dosa, dua menempel, tiga dosa, tiga menempel, makin banyak dosa, makin banyak tempelan di hati seseorang. Makanya kaum muslimin berdasarkan ini jugalah Allah membagi manusia itu di dalam Al-Quran. Berdasarkan kondisi hati. Ada hati yang bersih, hati orang mukmin, hati yang selamat, hati yang beruntung. Ada hati yang banyak tempelan dosanya, itu adalah hati yang marid, kolbun marid, hati orang munafik. Dan ada hati yang sudah sangat tertutupi sampai dia mati, tak peduli lagi dengan kebenaran, diberi mata tak bisa melihat, diberi telinga tak mau mendengar, diberi hati tak bisa memahami. Itulah dia khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, hatinya orang-orang yang kafir. Setiap dosa yang awak lakukan satu titik hitam yang menempel di hati. Makin banyak dosa, makin banyak yang menempel. Untunglah Bapak Ibu, Rasul mengatakan dosa itu ditempelkan di hati. Kalau sampai di muka, Pak, tidak terbayangkan Pak, malunya awak keluar rumah. Siapa yang melakukan satu dosa, satu bongkaknya di konyang, Pak. Bukan di hati, di muka. Bom merek pula deh, Pak. Terlambat solat subuh. Terlambat solat subuh. Apa tidak malu awak ke rumah? Ibu melawan suami, bongkak puluh cie eler. Tengok, melawan laki. Lah dua bongkak. Tengok, menggosip di warung. Makin banyak dosa, makin banyak bongkak di muka awak. Apa tidak malu awak ke rumah-rumah, Pak? Apalagi kami yang ditengok oleh jamaah ini. Jangan-jangan dosa kami lebih banyak dari Bapak Ibu. Tentu bongkak mukanya lebih banyak. Kata jamaah, iko Ustaz nak ceramah subuh kok, suruh olehnya pulang. Awak walaupun berdosa tidak perlu sebanyak beliau. Tapi karena Allah sayang sama awak, ditempelkannya di hati, tidak nampak sama orang lain. Tidak nampak bukan berarti tak ada. Angin kan tidak nampak, Pak. Bukan berarti tak ada angin. Gatal tidak nampak bukan berarti tak ada gatal. Yang tumbuh itu bukan gatal, yang tumbuh itu lain namanya. Kalau bulik-bulik namanya kurok, kalau putih-putih namanya panau. Yang dimunculkannya gata tuh ndak nampak. Tapi kalau wak Garut merah Pak Ustadz, merah tuh kulit dan gata ndak yo nampak. Banyak badan awak gata tapi ndak nampak. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, dosa tidak tampak. Kenapa? Karena Rasul mengatakan satu dosa itu satu titik hitam yang menempel di hati, menyebabkan hati itu kotor. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, bahkan kata seorang ulama yang tak usah disebutkan nama, karena akhir zaman itu kalau disebut nama kadang ada yang alergi dengan sebuah nama. Ulama menjelaskan bahwa hati manusia itu paling mudahlah berkaratnya, seperti mudahnya berkarat sepotong besi. Paling mudah. Maka apa pembersihnya? Yang pertama adalah segeralah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kiat pertama yang ditulis para ulama dalam rangka menjaga keselamatan hati adalah segera bertobat. Rasul uswatun hasanah, contoh keteladanan, contoh kebaikan. Beliau sendiri 2 kali dioperasi oleh malaikat dalam rangka menjaga kebeningan, kebersihan hati beliau. Pertama sewaktu berumur 2 tahun di rumah Halimatun Sa'diyah. Dibelah hati beliau, dibersihkan. Yang kedua, sewaktu beliau akan berangkat menuju Isra dan Mi'raj. Beliau mengakui, aku malam itu dibawa ke dekat sumur Zam-Zam, dibaringkan di batu besar, kemudian dada aku dibelah, dibersihkan dengan air Zam-Zam tersebut. Kalau awak tidak bisa melakukan langkah seperti ini, mati awak beko, Pak. Jangan sampai beko sampai di rumah wak bolah kulo, wak ambil kulo air keran wak cuci, insya Allah mati, Pak. Kalau Rasul 2 kali beliau dilakukan seperti itu oleh Jibril alaihi salam. Lalu apa selanjutnya setelah berumur 40 sampai 63 tahun? Tak ada lagi riwayat bahwa Rasulullah dibelah hatinya lalu dibersihkan. Beliau mengakui, demi Allah, kata Rasulullah, setiap hari hatiku selalu diselimuti oleh sesuatu. Itu Rasul itu. Apalagi awak. Rasul bersumpah, demi Allah, kata Rasul, setiap hari hatiku ini diselimuti oleh sesuatu. Lalu aku pun beristighfar, bertobat kepada Allah. Dalam sebuah riwayat 70 kali sehari semalam. Dalam riwayat lain 100 kali sehari semalam. Padahal dosa beliau sudah diampuni oleh Allah. Beliau itu orang yang maksum, dijaga oleh Allah. Walaupun kalau beliau terlanjur seandainya melakukan sebuah bentuk kesalahan, Allah langsung mengingatkan. Seperti dalam peristiwa tak kala beliau kedatangan tamu, kepala-kepala kafir Quraisy itu. Masuklah seseorang, orang buta Ummu Maktum. Rasul sedang serius menghadapi tamu. Datanglah kawan ini. Maka Rasul berubah sedikit mukanya. Hanya berubah sedikit. Maka turunlah tuh surat Abasa wa Tawalla. Allah mengingatkan Rasulullah. Karena Rasul betul-betul dijaga. Kaum muslimin yang berbahagia, awak tidak usah operasi. Ikut saja yang dibuat oleh Rasul. Ya ayyuhallazina amanu, kata Allah. Duhai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, kata Allah. Asarabukum ayyukafira ankum sayiatikum. Nah, inginkah engkau, kata Allah. Nah, inilah janji Allah tersebut. Ku hapuskan semua dosamu itu. Ku maafkan semua kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau sudah bersih seperti itu, baru kau nanti berhak masuk ke dalam surga. Ujung-ujungnya tetap juga kemari, Pak. Ingin jumpa dengan Allah, iko modalnya. Masuk ke dalam surga, di sini juga modalnya. Bersihkan dulu, kata Allah. Syaratnya kau tobat kepada Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, karena memang tidak ada manusia ini yang tak berdosa. Maka wajiblah dia membersihkan hatinya tersebut. Tak mungkin tak berdosa. Bercermin awak di depan cermin, togak awak di muka cermin, Pak. Tak nampak dosa, Pak. Apalagi kalau sudah dipanggil Al-Mukarram, yang mulia, Al-Ustad, Oma. Tengoklah Bapak Ibu, kira-kira lain tak nampak dosa ambo kalau bentuk iko. Mungkin ya anggap berdosa orang di luar sana yang pakai baju ketat, gelangnya besar di sini, kemudian celananya ketat, pakai rubiak-rubiak di siku, kacamata di siku, dompet pakai tali borok. Mungkin awak anggap itu yang berdosa. Belum tahu, Pak. Awak nak berjubah bentuk berjanggut, bentuk iko, bentuk kanabi go, apa nak berdosa?
Kadang dosa awak kau lebih godang daripada orang tu. Iya ndak, Pak? Baik dosa kita kepada Allah, dosa kan ketidakmampuan melaksanakan perintah, ketidaksanggupan menjauhi yang dilarang, jatuhlah awak kepada dosa. Kalau pandangan awak dosa itu hanya ketidakmampuan menjauhi yang dilarang, tunggu dulu. Ketidaksanggupan melaksanakan perintah, bukankah salah satu indikasi disebut dosa itu adalah kalau dia perintah tapi ada ancaman, dosa tu, Pak. Contoh, aqimis shalah, disuruh buat solat. Tapi di situ ada ancaman, fawailul lil musallin, neraka wail bagi yang solat. Berarti orang solat dikerjakannya berdosa juga. Tapi siapa mereka? Jangan berhenti sampai di situ. Allazina hum an solatihim sahun, lalai. Lalai di sini 5. Kalau masuk saya ke 5 ini atau salah satu lah jatuh kepada dosa. Pertama, lalai waktu solat asar hampir maghrib, solat subuh lah jam 7. Kira-kira berdosa enggak, Pak? Awak dipanggil orang tua saja dulu, senang hati orang tua. Zal, iyo ya, apa ya? Senang hatinya. Senang hati itu ridho. Zal. Oh Zal. Zal, iyo mak, apa? Hayya 'ala shalah. Sahabat tersebut radhiyallahu anhum, Allah sayang dengan mereka. Kenapa? Begitu terdengar hayya 'ala shalah, Abu Bakar orang paling kaya, kalau alasan awak kini ngurus kayu, tutupnya semua ruko berangkat langsung. No peduli sebanyak mana orang nak belanja. Awak siang tak bisa tu Pak Ustaz. Banyak orang belanja di kedai, tak bisa tu. Minta maaf ya lambo. Kalau zuhur memang tak bisa mau meninggalkan kedai. Banyak. Mana kaya dari Abu Bakar? Utsman sampai detik ini masih ada kekayaannya di Mekah tuh, Pak. Di Madinah tuh 1445 tahun yang lalu kini masih ada. Bapu kilo-kilo kayu. Awak mati, awak besok pagi rotulah habis mungkin lah, Pak lah. Paling tidak dijual anak. Kalau gagah ukuran badan awak olahraga, sehatlah Ali bin Abi Thalib. Ali itu satu laki-laki yang kekuatannya imbang dengan 30 laki-laki normal. Bapu kira kuatnya Ali. Jadi kalau awak tarik tambang dengan Ali itu, 30 awak sebelah itu, Ali surang di siku, kalah awak dibuatkannya. Bapu kira. Tapi kalau sudah terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada ampun, Pak. Pucuk muka Ali, bergetar badan, keluar keringat dingin. Orang kojuik nengok Ali. Kenapa kau seperti itu, Ali? Dijawab oleh Ali. Tuh, zat yang memegang nyawa kena turun naik. Kau sedang memanggil aku. Tak bisa aku main-main. Lalai waktu. Makanya Rasul mengatakan, ya Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, apa amal yang paling diridhoi oleh Allah? Suku Allah. As-sholatu ala waktiha. Kalau datang segera, kalau dipanggil segera datang. Solat awal waktu. Dosa tuh, ha? Awak tak berjudi ni, tak mencuri, tak berzina, tak merampok, tak meribah. Cuman kalau dipanggil solat lambat. Lalai penampilan. Jangan tersinggung ni, Pak ya. Solat nak pakai nutup kepala ni, jangan tersinggung ni. Saya hanya nyampaikan kaji. Kalau kini kau kan awak nengah ceramah. Imam Bukhari tidak menerima riwayat hadis dari seseorang kalau inyo tidak menutup kepala. Oh. Pakai baju yang pantas, elok. Pakai minyak wangi. Ustaz yang Ustaz sampai ke Ustaz amalkan. Cium tangan ambo kau tidak percaya. Kiswah ambo pakai gini kau, Pak. Kau nak sombong-sombong kau doa. Kau. Masih ada. Kalau nak mencoba boleh.
Awak jangan tegang benar suasana Pak. Hilang bahan ceramah ambo dibuatkannya. Sementara ada bapak-bapak, saya tidak sebut namanya, tempatnya juga. Sudahlah hendak berkopiah, bajunya baju kompanye, kain sarung gulung godang minta ampun. Lalai penampilan. Bukalah lembaran sirah an-nabawiyah betapa Rasul kalau menghadap sama Allah. Sahabat mengatakan Rasul kalau sudah menghadap kepada Allah, penampilan beliau lebih indah dari bulan yang sedang purnama. Bapa kira-kira Pak. Kalau hari Jumat 2 lapis jubahnya, bersalam dengan beliau, tak tanggal baunya doh. Sampai beliau melarang orang yang makan bawang putih, bawang merah, matah maksudnya, yang menyebabkan bau tak ganggu orang lain. Penampilan. Ibu-ibu tolong mulai malam iko, subuh ko. Tengok penampilan bu. Walaupun ibu rajin solat, jatuh kepada dosa. Jangan dipakai telokong yang banyak sarang kepindiang, tai lalat. Pakaian paling rancak. Bukankah ibu ke pesta memakai pakaian yang paling bagus? Kenapa menghadap ke Allah berikan sisa-sisa? Hati Pak. Kalau ada tertanam di hati awak lebih penting manusia daripada Allah, konai manawak. Lalai gerakan. Bagus kan sudah bagus di awal waktu. Cuman berdiri di hadapan Allah yang ketiga lalainya ini. Mato 5 watt badan bungkuk sambut mengangkat tangan bantu orang sakit 3 bulan tak bertenaga tak berselera. Muak malaikat menengoknya tu Pak. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Sifat hati orang munafik itu kalau berdiri dia solat malih. Nampakkan keikhlasan. Kan cuma 5 menit. Nampakkan kerinduan. Nampakkan sungguh-sungguh. 5 menitnya. Allah. Wa iza kumta fi solatika fasolla solatal muwadda. Bila engkau berdiri solat kata Rasul, jadikan solatmu itu seakan solat terakhirmu. Allah atau Allah. Boleh pilih. Yang terlalu lebih tidak boleh pula. Allah. Ini kejadian di depan saya Pak. Di sebuah masjid tak jauh-jauh di Seberantas. Tapi nyebut tempat tak boleh. Saya ceramah masuk apa? Pak tu bukan solat di sudut. Di muku ambu tu nyo solat. Coba bayangkan tu. Memang perangai jemaahku macam-macam. Kan bisa tompek lain. Nyo nak di muku tu juga. Nyo solat Pak. Awak ceramah. Tinggi pula Pak. Lama. Nyo mau masang makrifat hakikatnya kok. Tak boleh. Tapi terlalu rendah juga tak boleh. Wah. Main kode aja. Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Utama. Apa tak berdosa? Lalai bacaan yang keempat. Ngomong sama orang tua-tua kaulan karima. Kata mulia sehingga dia tak tersinggung. Ngomong sama besar boleh tersinggung. Namanya kaulan ma'rufah. Saling maaf memaafkan. Awak kan suka bergurau Pak. Saya senang menengok orang-orang tua kadang bergurau sama-sama umur 70. Kemudian dia kadang-kadang mengikutkan telinga kawannya. Tapi umurnya sama. Boleh. Ambo muda, ambo gikutkan apa umur 70. Tak boleh ada Pak. Kaulan ma'rufah. Kepada anak cucu kaulan sadida. Kepada Allah kaulan apa? Di atas semua kaulan sebenarnya.
Mi'rajnya orang mukmin tak kala dia ngomong sama Allah. Allahu Akbar. Apa ndak ngomong seperti ini? Artinya, inna solati, sesungguhnya solatku ya Allah, wa nusuki, ibadahku atau korbanku, wa mayahya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Kan sedang ngomong itu. Dan awak diborongnya semua. Allahu Akbar kabir walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca. Kata malaikat, apa yang dibaca apa? Entah, tak tahu. Dari tadi laju minta ampun. Tak usah dicatat le, muak awak. Yang kelima, lalai khusuk, lalai hati. Makanya kan ada kajian khusuk, kiat solat khusuk. Secara khusus kemari perginya itu. Awak kadang-kadang itulah dia. Khusuk hati awak ni di awalnya, Pak. Rakaat kedua mulai dia mengangguk-angguk. Badan ibu itu di masjid di atas sajadah, tapi hatinya lah sampai ke pasar Arengka. Jadi selesai subuh, ko besok beko bawa abang sebentar ke pasar. Kalau pagi ko le agak murah seketek, kemudian segar-segar sayur Allah. Apa akan digulai siang ke Allah. Belikan bawang sekilo. Mahal ikan bawang tu teman. Oh gila kan ikan. Ikan sorai lah. Beli sekilo. Kemudian digoreng, digulai atau diapa Allah. Hatinya berlalang muana walaupun badan masih di tempat. Kalau ikan sorai Bapak Ibu, iko koryang badan awak kalau digoreng tu. Ancak digulai mungkin. Kalau digulai ayah orangku kolesterol tinggi, santan tak boleh. Asam podeh aja lah mungkin. Asam podeh ayo, asam podeh ancak. Jadi umur 60 Pak, kurangi minyak, kurangi santan. Pergi ke rumah makan asam podeh posan. Asam podeh gitu. Nah, jadi ayah yang belado asam podeh itu kan. Nah, asam podeh lah. Apa kawannya ya? Toruang atau periuk? Kalau periuk kok pahit. Orang dulu memang suka periuk. Kelambu suka periuk Pak. Kalau anak-anak kini tidak suka periuk. Rancak toruang. Toruangnya toruang hijau atau toruang ungu. Kalau untuk asam podeh kok rancak toruang hijau. Nan bule atau nan panjang. Kalau asam podeh kok memang nan bule itu. Itu apa asamnya? Asam kandih, tomat atau apa? Kata orang lagi kawan cerita. Kalau asam podeh kok nan lomak asam durian. Dipodehkan seketek keluar ya ludah ibu tu. Barunya sadar, lah berapa rakaat? Kebetulan ibu ko solat sendirian di rumah, lah 5 rakaat gobok. Yang ditambah ya Allah lah tu kata. Kaum muslimin, apalagi ketidaksanggupan menjauhi yang dilarang, jatuhlah awak kepada yang namanya dosa. Dan dosa itu menempel kepada hati awak. Maka Allah menyuruh awak untuk bertobat. Kata Ali, satu istighfar saja, itulah makanya ulama dulu, kalau dia perjalanannya, Pak, 2 yang sering mewarnainya. Kalau dia sendirian, maksudnya sedang berdialog dengan orang. Kalau tidak, alhamdulillah banyaknya nikmat, astaghfirullah banyaknya dosa. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena kata Ali tadi, satu istighfar yang engkau ucapkan menggugurkan dosa yang melekat di hatimu bagaikan angin menerpa daun kayu yang kering. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau tidak percaya, cobalah rasakan perasaan ini setelah kita membaca istighfar, terasa pelongnya hati. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Cuman ngucapnya elok-elok. Jangan salah, astagfirullah. Tak boleh. Ada pula astaga naga, tidak boleh. Astaghfirullah. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi langkah pertamanya adalah segera bertobat terhadap dosa yang pernah dilakukannya. Maka bersihlah hati tersebut. 1. Yang kedua adalah cara membersihkan hati tersebut, yaitu dengan memperbanyak amal-amal soleh. Apa hubungan antara dosa yang melekat di hati dengan amal yang kita lakukan sehari-hari?
Kata Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, tidaklah pernah saya melewati sebuah tempat yang dulu saya pernah melakukan satu maksiat atau dosa, kecuali saya akan berusaha menutupnya dengan taat atau kebaikan. Kenapa demikian? Amal mempengaruhi hati. Bukankah setiap amal yang awak lakukan bisa membekas di hati dan perbuatan awak? Kira-kira Bapak Ibu selesai sholat tenang tak hati awak? Tenang. Selesai puasa, tenang. Saat puasa, awak gembira. Tandanya dia mempengaruhi hati. Nah, amal bisa mempengaruhi hati, bahkan bisa membersihkan hati. Contoh kecil. Kalaulah dosa itu ibarat kotoran yang menempel di gelas, maka tugas awak mencuci gelas supaya bersih, cucilah gelas. Awak sabun, awak bilas. Ini dosa. Gelas ini badan awak. Dosa itu daki yang di situ. Biasanya Bapak Ibu pasti membasuhnya, menyabunnya. Ya enggak, Pak? Nah, bersih satu. Kalau permasalahan yang kedua, yang kotor bukan gelas, tapi adalah kopi yang di dalamnya. Airnya itu air hitam. Bagaimana nak membersihkannya? Dicuci tidak bisa. Nah, belum pernah orang mencuci air kopi. Ya enggak, Pak? Mencuci air teh, kan belum pernah. Cara membersihkannya adalah dengan memasukkan air putih ke dalam sebanyak-banyaknya. Ya enggak, Pak? Oke nih kau Pak, kau air kopi. Besok kalau apa buat 2 minuman untuk alat peraga. Kalau ini payah saya memperagakannya, Pak. Kalau tadi ada air teh, ambo minum separuh gitu kan tinggal separuh. Saya masukkan air putih ini. Maka yang hitam-hitam akan terdorong keluar. Makin banyak air masuk ke dalam air putih, maka yang hitam-hitam makin naik ke atas, makin keluar. Enggak percaya, cobalah nanti, Pak. Ambil air kopi tapi yang bekas, Pak. Kalau yang belum diminum rugi belum awak, mubazir. Kan ada golodaknya seketek itu, Pak. Dipenuhkan lagi. Ambil air aqua yang 1,5 liter. Tuangkan sajalah ke dalam. Otomatis air kopi ini keluar, tuh, Pak. Tanpa disuruh. Keluar. Sampai titik satu hitam yang terakhir, pasti keluar, Pak. Makin banyak awak masukkan, makin keluar yang hitam-hitam. Nah, apa yang awak masukkan ke dalam hati tersebut? Itulah dia amal yang awak lakukan. Setiap awak beramal, maka keluarlah dosa-dosa tersebut. Maka kaum muslimin yang berbahagia, tak kala Allah menyebut ala bizikrillahi tutmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir hatimu menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, pikiran menjadi damai, menjadi bersih. Maka sahabat segera memberikan contohnya. Pernah Abu Darda ditanya, "Ya Abu Darda, berapa banyak engkau berzikir sehari semalam?" Kalau ditanya boleh dijawab. Maka Abu Darda menjawab 10.000. Abu Hurairah ditanya berapa? 12.000. Itu makanya riwayat mengatakan Abu Hurairah pakai batu. Yang untuk zikir seperti ini bolehnya, Pak. Kalau Bapak Ibu pergi ke Mekah Madinah umroh, ada enggak orang jual tasbih, Pak? Ada enggak, Pak? Lai. Kalau enggak ada, lai. Ya enggak, Pak? Penuh kedai itu dengan tasbih. Betul enggak, Pak? Iyo pun enggak kira-kira. Iyo. Yang manual iko. Ini enggak, Pak? Yang ini digital. Di rumah lah yompek buah, Pak. Kalau nia jopek lah, Pak. Ustaz lagi hendak ambo jual. Tekan gitu. Kalau berhenti awak pas ke 100, dia diam di 100 itu. Nah, itu pula kelebihannya. Nanti awak sambung lagi. Kalau seandainya itu haram mutlak, tak akan diboleh perjualbelikan. Apalagi di sekitar Masjid Mekah Madinah. Betul enggak, Pak? Untuk zikir yang mana? Zikir yang seperti inilah.
yang banyak ribuan tersebut. Kalau yang selesai solat sudah dicontohkan Rasul. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul menggunakan ruas jemari-jemari sebelah kanan. Punya. Subhanallah, subhanallah. Tapi kalau untuk yang ratusan ribuan nih, dalam rangka apa sahabat seperti itu? Dalam rangka membersihkan hati. Bukankah selesai solat hati awak tenang? Selesai baca Quran, datang seorang sahabat, datang seseorang kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Ya ibnu Mas'ud, sudah beberapa hari ini hatiku resah dan gelisah, makan tak enak, tidur tak nyenyak, apa obatnya? Kata beliau, kunjungi olehmu 3 tempat. Satu, kunjungi olehmu tempat orang membaca Al-Quran. Kau baca baik-baik, kata Ibnu Mas'ud, atau kau dengarkan orang lain membacanya. Tidak bisa awak baca, dongakan orang lain membaca. Dongakan elok-elok. Yang kedua, kunjungi olehmu majelis ilmu. Ini seperti ini. Rupanya ini program membersihkan hati juga, Pak. Paling tidak saat mendengarkan ini awak tak berpikir tentang yang lain. Yang ketiga adalah engkau menyunyikan diri atau menyunyikan diri sepertiga malam yang akhir. Makanya orang-orang dahulu kadang-kadang membuat surau sampai ke tengah hutan, mencari ilmu roso, ketenangan hati. Sekarang awak tak perlu lagi mencari jauh-jauh dalam hutan, tidak lah hutan ledolah penuh sawit. Apa ya? Sekarang ketenangan itu antara lain sepertiga malam yang akhir. Itu pun tempat yang tenang. Pulanglah orang itu. Satu baru diamalkannya. Diambilnya Al-Quran lalu dibacanya. Besoknya ia menjumpai Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, hari ini hatiku sudah tenang. Jiwaku sudah lapang. Pikiranku sudah damai. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kalau dengan membaca Al-Quran hatimu tak tenang, jiwa tak lapang, pikiran tak damai. Sudah kau baca Quran, tak juga tenang hati. Kata Ibnu Mas'ud, mintalah kepada Allah hati yang lain. Karena hati yang tak tenang dengan sentuhan Al-Quran bukan lagi hatimu. Hati yang sudah dikuasai oleh syaitan. Kaum muslimin yang berbahagia. Maka setiap amal yang awak kerjakan, itu bisa membersihkan hati. Apapun amalan tersebut. Hanya saja makin besar amalan itu, makin besar pengaruhnya kepada hati. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, ini yang kedua, memperbanyak amal-amal soleh, penutup dosa yang awak lakukan. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman waktu awak SD, ya enggak Pak? Kalau awak salah menulis, salah menggambar, biasanya awak disuruh menghapusnya. Menghapusnya macam-macam. Kalau dia kaya, punya karet penghapus. Tapi saya tak punya waktu SD. Kau jai yang boboe, Pak. Apa namanya? Karet tangan tuh. Belilikan di kepala pensil. Iku pensil. Hitam, kadang robek. Ada kawan yang mengusulkan. Karet sepeda. Rem sepeda tuh Pak, no hitam tuh. Ambo ambil puluh. Tambah parah hitamnya jadinya, Pak. Itu untuk pensil kelas 4 SD awak disuruh belajar pakai pena. Tidak berlaku lagi karet. Tip X namanya. Itu pun jarang orang punya. Ya enggak Pak? Kadang kaum muslimin dosa itu perlu ditutupi. Tidak dengan dihapus, tapi ditutupi. Dengan apa? Dengan amal kebaikan yang awak lakukan. Maka kembali kepada Umar Ibn Khattab tadi. Tidaklah saya melakukan satu dosa kecuali saya berusaha menutupinya dengan sebuah ketaatan di tempat tersebut. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana kiat untuk memelihara hati, membersihkan, menyelamatkan hati. Memeliharanya daripada hama-hama penyakit. Ibarat tanaman lah Bapak. Kalau ingin tumbuh dan berkembang serta berbuah, pelihara daripada serangan-serangan hama. Kata iblis laknatullah, hati manusia itu akan kukuasai. Kalau hatinya sudah aku kuasai, maka ia akan aku permainkan seperti bola di kaki seorang anak kecil. Mau ku tendang, mau ku giring, mau ku permainkan, terserah.
kalau hatinya sudah aku kuasai. Bagaimana cara setan itu menguasainya? Yaitu dengan menanamkan sifat-sifat tercela di hati Hawa. Banyak sifat-sifat tercela tersebut, tidak kurang 10 buah. Cuma secara umum awak disuruh untuk memeliharanya. Sifat-sifat tercela yang membusukkan hati, mengotorkan hati inilah besok yang akan kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sampai di sini dulu kalam berhenti. Mohon maaf sepenuh hati. Mohon ikhlaskan sekali lagi sebelum ditutup dengan doa kifarah majelis. Ada bapak ibu yang bertanya, tapi kalau bisa jangan yang payah-payah. Itu yang pertama. Yang kira-kira bisa ambo menjawabnya. Yang kedua berkaitan dengan kajian awak kalau bisa. Silakan bapak ibu. Baik, kami silakan bapak ibu kami. Kemudian sekiranya ada pertanyaan, silakan jawabannya. Ada begitu, nampaknya Pak Salam. Iya. Jadi kiat kita, usaha kita tentunya. Yang pertama adalah dengan segera bertobat terhadap dosa yang pernah awak lakukan. Yang kedua memperbanyak amalan. Dan yang ketiga menjaga hati, menjaga diri dari perbuatan sifat-sifat tercela insya Allah. Sehingga sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah, kita termasuk orang yang membawa qalbun salim, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Demikian dan sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.